Strategi layanan jamaah merupakan sebuah upaya sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, baik dalam aspek ibadah ataupun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nah, strategi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kepuasan kepada jamaah dalam hal tersebut. Nah, pelayanan jamaah ini bisa diterapkan di berbagai lingkungan, mulai dari masjid, majelis taklim, lembaga sosial keagamaan, serta pelayanan haji dan juga umroh. Nah, dengan strategi yang tepat, kami berharap bahwa jamaah bisa mendapatkan pengalaman beribadah yang lebih khusyuk dan juga nyaman, serta bisa menarik perhatian jamaah agar bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan sosial keagamaan yang diadakan oleh pengurusnya. Prinsip pelayanan jamaah yang pertama itu ada keikhlasan. Jadi pelayanan yang diberikan kepada jamaah itu harus didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua itu ada kemudahan dan kenyamanan. Nah, layanan jamaah ini diberikan untuk bisa memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada jamaah dalam hal beribadah, baik itu dari fasilitas ataupun dari bimbingan lainnya. Kemudian poin selanjutnya itu ada kesetaraan dan inklusivitas. Nah, setiap jamaah ini harus mendapatkan layanan yang setara dan juga adil gitu, tanpa adanya diskriminasi, baik itu dari segi usia, status sosial ataupun latar belakang lainnya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya itu ada komunikasi efektif. Nah, jadi layanan yang baik itu memerlukan komunikasi yang jelas gitu, yang ramah dan sopan agar jamaah itu bisa memperoleh informasi yang jelas dan mudah gitu terima. Kemudian yang poin selanjutnya ada profesionalisme dan kompetensi. Nah, jadi petugas layanan jamaah ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional gitu dalam memberikan layanannya, termasuk dalam pengetahuan mendalam tentang ibadah dan tata kelola pelayanan. Nah, kemudian poin selanjutnya itu ada kepedulian dan responsif. Nah, jadi pelayanan jamaah ini harus bersifat responsif gitu terhadap kebutuhan jamaah, termasuk terhadap memberikan solusi kepada jamaah terkait permasalahan yang dihadapi dan ditanyakan kepada petugas layanan jamaah. Kemudian poin terakhir itu ada evaluasi dan juga pengembangan berkelanjutan. Nah, layanan jamaah ini harus dievaluasi secara berkala gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan dengan kebutuhan jemaah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Peran utama dalam pelayanan jamaah. Yang pertama itu ada pengurus masjid dan juga lembaga keagamaan. Nah, pengurus masjid dan lembaga keagamaan ini memiliki tanggung jawab yang utama gitu dalam memastikan pelayanan jamaah itu berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, tugasnya itu diantara lain menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman dan juga bersih gitu. Terus misal mengadakan program keagamaan seperti misal ngadain tahsin tahfidz ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Nah, kemudian poin yang kedua itu ada imam dan khatib. Nah, tentunya imam dan khatib ini berperan penting gitu dalam membimbing jamaah dalam aspek ibadah dan juga keislaman. Nah, tanggung jawab mereka itu meliputi memimpin sholat dengan baik dan sesuai dengan bimbingan syariah gitu. Atau memberikan khutbah ataupun ceramah yang sesuai dengan anjuran yang ada. Kemudian peran yang ketiga itu ada peran petugas keamanan dan juga kebersihan. Nah, pelayanan jamaah ini mencakup aspek keamanan dan juga kebersihan gitu, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan ibadah yang aman dan nyaman. Kemudian peran selanjutnya itu ada relawan dan panitia kegiatan keagamaan. Nah, dalam berbagai kegiatan keagamaan itu tuh diperlukan relawan, karena mereka itu sangat penting dalam mendukung kesuksesan acara gitu.
Nah, kemudian yang terakhir itu ada masyarakat dan juga jamaah. Nah, tentunya jamaah juga memiliki tanggung jawab gitu dalam menciptakan lingkungan ibadah yang kondusif. Karena mereka itu harus bisa menjaga baik dari adab dan juga sikap selama berada di masjid ataupun tempat ibadah gitu. Dan harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan yang diadakan. Penyediaan fasilitas fisik yang memadai. Nah, masjid harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan jamaah. Fasilitas tersebut meliputi ruang ibadah yang bersih, tempat wudhu yang nyaman, toilet yang terjaga kebersihannya, tempat parkir yang luas, serta area khusus untuk anak-anak. Nah, aksesibilitas bagi jamaah yang memiliki disabilitas juga itu harus diperhatikan dalam strategi layanan jamaah masjid. Penyediaan layanan edukasi dan dakwah. Masjid sebagai pusat pendidikan harus mampu menyediakan berbagai program dakwah yang relevan dan bermanfaat bagi jamaah. Nah, program-program ini itu bisa meliputi kajian keagamaan, pelatihan, atau seminar yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, dakwah yang berbasis teknologi juga penting, misalnya melalui aplikasi masjid atau media sosial. Peningkatan kualitas layanan melalui teknologi. Teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan layanan masjid, misalnya dengan menggunakan aplikasi untuk mempermudah jamaah dalam mengakses informasi tentang kegiatan masjid, jadwal sholat, hingga penggalangan dana secara online. Nah, penggunaan media sosial juga itu sangat efektif dalam memperluas jangkauan dakwah dan informasi. Pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Pengelola masjid harus dilatih agar mampu memberikan layanan yang profesional dan ramah. Nah, agar seperti itu, pelatihan pengurus masjid dalam hal manajemen masjid, pelayanan kepada jamaah, serta pengelolaan kegiatan sosial dan keagamaan itu sangat diperlukan. Terakhir, peningkatan keterlibatan jamaah. Untuk melibatkan jamaah dalam berbagai kegiatan masjid, itu dapat dengan memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan partisipasi. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk organisasi jamaah atau kelompok pengajian yang melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Tantangan yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia atau SDM itu seringkali menjadi tantangan utama dalam memberikan layanan yang berkualitas. Karena tanpa adanya dana yang cukup, sulit untuk menyediakan fasilitas masjid yang memadai, apalagi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat. Yang kedua, keragaman jamaah. Nah, masjid itu memiliki jamaah yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Menyusun layanan yang dapat mengakomodasi keragaman ini menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, jamaah yang lebih muda mungkin lebih tertarik pada kegiatan dakwah berbasis teknologi. Sementara jamaah yang lebih tua mungkin lebih mengutamakan kenyamanan fisik dan kegiatan yang lebih sederhana. Selanjutnya, yang ketiga itu teknologi dan inovasi. Nah, adopsi teknologi di masjid juga bisa menjadi tantangan, teman-teman. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan masjid, seperti dalam hal komunikasi dan donasi online, tidak semua jamaah dan pengurus masjid itu terbiasa dengan penggunaan teknologi terbaru. Bagaimana sih agar masjid itu bisa ramai? Strategi yang pertama yaitu dengan peningkatan kualitas dakwah dan pengajaran agama. Nah, salah satu alasan mengapa banyak masjid cenderung sepi adalah kurangnya minat masyarakat terhadap pengajaran agama yang disampaikan di masjid.
Oleh karena itu, masjid perlu memperhatikan kualitas dakwah dan pengajaran agama yang dilakukan. Nah, pembicara atau pengajar yang berkualitas serta materi dakwah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat itu akan menarik lebih banyak orang untuk datang ke masjid. Contohnya, masjid yang mengadakan kajian dengan topik-topik menarik seperti mengenai ekonomi syariah, parenting dalam Islam, dan isu-isu terkini akan lebih menarik bagi jamaah muda maupun jamaah dewasa. Yang kedua, yaitu meningkatkan fasilitas masjid. Fasilitas yang nyaman dan memadai dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke masjid. Fasilitas seperti ruang wudhu yang bersih, ruang ibadah yang luas dan nyaman, serta fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir yang memadai dan area istirahat yang nyaman itu akan memberikan kenyamanan bagi jamaah. Contohnya, Masjid Istiqlal di Jakarta itu menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat parkir yang luas, ruang ibadah yang nyaman, dan fasilitas umum yang memadai bagi pengunjung. Kemudian, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, untuk menarik lebih banyak jamaah, masjid itu dapat mengadakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan seperti pengajian rutin, bazar amal, donor darah, atau pelatihan keterampilan itu akan membuat masjid lebih hidup dan bermanfaat bagi umat. Contohnya, yaitu Masjid Al-Azhar di Jakarta, sering mengadakan kegiatan sosial seperti bazar amal, pelatihan keterampilan, dan program-program kemanusiaan lainnya yang melibatkan jamaah. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu sangat penting untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, dengan TIK, masjid dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi berbasis web untuk mengumumkan jadwal kegiatan, menyebarkan materi dakwah, dan berinteraksi dengan jamaah. Nah, contohnya itu di Masjid Al-Muhajirin di Yogyakarta, yang memiliki akun Instagram dan YouTube yang digunakan untuk mengupload atau memposting kegiatan-kegiatan agama dan informasi terkait kegiatan masjid yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Kelima, itu mengaktifkan program khusus untuk anak dan remaja. Agar masjid menjadi pusat kegiatan yang dinamis, penting untuk mengaktifkan program-program yang menarik bagi anak-anak dan remaja. Nah, kegiatan seperti sekolah minggu, pelatihan hafalan Al-Quran, dan lomba-lomba agama itu dapat menarik perhatian generasi muda. Contohnya di Masjid Al-Huda di Bandung, memiliki program pengajian anak-anak dan remaja yang diadakan secara rutin setiap minggu untuk memperkenalkan mereka pada ajaran Islam sejak usia dini. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu membangun kerjasama dengan komunitas dan organisasi lokal. Nah, masjid dapat menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan organisasi lokal untuk menyelenggarakan acara-acara yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu seperti misalnya adanya seminar, pelatihan, atau kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini akan membantu memperkenalkan masjid sebagai tempat yang tidak hanya digunakan untuk sholat, tetapi juga untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Contohnya, Masjid Al-Abror di Surabaya itu mengadakan kerjasama dengan organisasi kemanusiaan untuk mengadakan acara amal yang dapat menarik perhatian masyarakat.